7 menit yang lalu sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari arah Suriah menghantam langsung gedung parlemen di Yerusalem pada siang hari. 10 menteri dan 5 jenderal Israel tewas saat rapat kebijakan Gaza. Ledakan besar ini mengguncang jantung pemerintahan Israel di saat paling krusial. Suara dentuman memekakkan telinga, mengguncang ruang sidang yang sedang penuh oleh pejabat tinggi. Kursi-kursi rapat berterbangan, lampu kristal runtuh, dan teriakan bercampur dengan sirene darurat yang meraung di luar gedung. Dalam hitungan detik, pusat pengambilan keputusan Israel berubah menjadi puing dan debu. Peristiwa ini seolah menjadi pesan keras bagi dunia bahwa konflik di Timur Tengah telah melampaui batas yang selama ini dianggap mustahil. Tidak ada lagi zona hijau. Bahkan gedung parlemen yang dianggap paling aman sekalipun kini terbukti rapuh di hadapan perang rudal informasi. Awal dari intelijen menyebut rudal yang menghantam adalah tipe jarak menengah buatan Suriah dengan daya ledak lebih dari 500 kg TNT. Lintasan rudal melintasi radar pertahanan Israel tanpa terdeteksi. Seakan menjadi bukti bahwa teknologi Iron Dome tidak lagi absolut. Ledakan tersebut langsung meruntuhkan separuh struktur gedung parlemen. Data resmi sementara menyebut lebih dari 20 orang luka berat, selain 15 korban jiwa yang terdiri dari pejabat tinggi, 10 diantaranya adalah menteri aktif kabinet Israel, termasuk portofolio penting seperti pertahanan, luar negeri, dan energi. 5 lainnya adalah jenderal senior yang memimpin operasi Gaza. Tim medis darurat hanya punya waktu kurang dari 10 menit untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Namun api berkobar di dalam gedung membuat proses penyelamatan angka korban diperkirakan bisa bertambah mengingat banyak yang masih tertimbun reruntuhan beton dan besi. Bayangkan suasana pagi di Yerusalem yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi lautan asap. Jalan raya di depan parlemen dipenuhi kendaraan yang hancur terkena serpihan rudal. Orang berlari sambil menutup wajah, anak kecil menangis, dan kamera amatir merekam momen kaca berjatuhan seperti hujan tajam dari langit. Saksi mata menggambarkan ledakan itu seperti gempa bumi, tanah bergetar, langit memerah, dan dentuman terdengar hingga radius 10 km. Para anggota parlemen yang selamat terlihat berlari keluar tanpa alas kaki, sebagian dengan pakaian berlumuran darah dan debu. Media lokal menayangkan gambar bangunan parlemen yang kini hanya menyisakan dinding retak dan pilar roboh di atasnya. Asap pekat membentuk awan hitam yang menghalangi sinar matahari. Suasana begitu surreal, seperti adegan film perang yang tiba-tiba meledak di dunia nyata. Di tengah kepanikan, warga dunia maya justru membanjiri media sosial dengan meme. Ada yang menggambarkan rudal Suriah seperti tamu tak diundang yang langsung masuk ke ruang rapat tanpa perlu izin keamanan. Ada juga yang menulis sinis, mungkin sistem pertahanan Israel sedang cuti bersama atau sibuk update status unggahan lain, menampilkan ilustrasi kartun anggota parlemen yang melompat keluar gedung seperti karakter komedi klasik. Sarkasme ini muncul sebagai bentuk keputusasaan karena tragedi besar justru dianggap bahan lelucon pahit. Dunia maya menunjukkan bahwa humor bisa menjadi senjata untuk melawan rasa takut. Ironisnya, beberapa akun internasional menambahkan caption pedas. Mereka menyebut, mungkin inilah karma ketika kebijakan perang hanya diputuskan di balik meja tanpa memikirkan rakyat Gaza yang setiap hari mendengar ledakan serupa. Meme berubah menjadi pengadilan publik yang lebih kejam daripada sidang parlemen. Itu sendiri, di jalanan Yerusalem, ribuan warga berhamburan mencari perlindungan. Beberapa terlihat berteriak panik sambil mencari anggota keluarga mereka. Mobil ambulans selalu lalang, membawa korban yang terluka parah dengan wajah pucat penuh debu. Ada seorang saksi mata yang mengatakan, ia melihat kursi rapat berterbangan keluar jendela akibat tekanan ledakan. Ia tidak pernah membayangkan ruang parlemen yang megah bisa hancur seketika. Baginya, itu bukan sekadar serangan, melainkan peringatan keras bahwa perang telah menembus ruang paling sakral negara. Sementara itu, sebagian warga Palestina yang mendengar kabar ini justru menyalakan kembang api di Gaza. Mereka menganggap serangan ini sebagai bentuk balasan terhadap penderitaan yang selama ini mereka. Kontras antara tangis di Yerusalem dan sorak-sorai di Gaza menggambarkan jurang kebencian yang semakin dalam. Gedung Putih langsung mengeluarkan pernyataan darurat, menyebut serangan ini sebagai eskalasi berbahaya yang bisa memicu perang regional. Uni Eropa menyerukan gencatan senjata, tetapi di sisi lain negara-negara Timur Tengah justru memberi dukungan moral terhadap Suriah. Iran memuji langkah berani Suriah sebagai simbol perlawanan. Rusia menyebut ini bukti kegagalan sistem pertahanan Barat yang selama ini dieluk-elukan. Sementara itu, PBB mengadakan rapat kilat. Namun suara kecaman dan pembelaan bercampur seperti pasar malam diplomasi. Media internasional menyorot kejadian ini sebagai titik balik. Tidak hanya sekadar serangan rudal,
tetapi simbol bahwa kekuatan Israel yang selama ini tampak kokoh bisa diguncang dalam hitungan menit. Dunia menahan napas, menunggu apakah akan ada serangan balasan yang lebih dahsyat. Tragedi ini seolah menjadi panggung ironi terbesar di Timur Tengah. Para menteri yang sedang merancang strategi perang justru menjadi korban perang itu sendiri. Gedung yang dipakai untuk memutuskan nasib Gaza akhirnya runtuh oleh keputusan langit yang datang tanpa voting. Sarkasme muncul di banyak editorial. Israel yang selama ini disebut negara dengan pertahanan tak tertembus, kini seperti benteng pasir yang mudah diterpa ombak. Para jenderal yang biasa memerintahkan pasukan kini terjebak sebagai angka statistik korban. Sejarah mungkin akan mencatat, 7 menit yang lalu lebih mampu mengguncang dunia daripada puluhan tahun propaganda. Ketika kekuasaan sombong runtuh oleh satu rudal, dunia pun belajar bahwa tidak ada kursi kebal, bahkan di ruang parlemen paling ketat sekalipun.